Kalian pernah lihat gambar-gambar ini nggak? Bener, ini adalah gambar-gambar yang sering dipakai sebagai referensi cerita-cerita fiksi. Dan sangat banyak, mulai dari Kaichi Saki, dari Boku no Hero Academia, terus dulu ini dikenal dengan The Plug Doctor, dari sebuah film pendek. Tapi percayalah, gambar ini itu sebenarnya nyata dan kejadian. Meskipun bentukannya nggak plek-ketiplek kayak The Plug Doctor ya, kita akan ngebahas gambar ini yang jadi asal mula sejarah masker medis yang kita pakai sekarang. Tahun 1619, itu ada seorang dokter dengan nama Charles Delorme. Dia nyiptain sebuah kostum. Kostum ini digunakan untuk para dokter saat itu untuk menghadapi wabah. Paruhnya itu ada fungsinya, sama kayak tameng dari Kapten Amerika yang ada fungsinya juga. Paruh itu isinya parfum, bunga mawar, dan kayu manis. Sampai ada rempah-rempah di dalamnya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi biar si dokter itu nggak nyium bau mayat dan bau kotoran di jalanan. Nah, saat itu mereka pikir kalau bau busuk yang tercium oleh si dokter itu adalah pembawa maut. Padahal ya tetap aja mereka bakal ketularan lewat kutu ataupun droplet mereka. Tapi ya minimal kita tahu kalau mereka ke sana bakal nyium bau yang wangi lah. Lalu masuklah ke tahun 1800-an. Ilmuwan-ilmuwan itu mulai sadar. Kayaknya bukan bau deh yang bikin kita sakit, tapi kayaknya kuman. Nah, dokter bedah mulai pakai sapu tangan yang diikat di mulut, dan itu bukan untuk melindungi pasien. Tapi biar kumis dan jenggot si dokter itu nggak jatuh ke perut pasien yang lagi dibedah. Nah, terus masuklah ke pertengahan tahun 1800-an. Dunia sains mulai geger tuh. Karena mulai ada ilmuwan-ilmuwan kayak Louis Pasteur, kemudian ada Robert Koch. Mereka itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan kalau adalah mikroorganisme sebagai penyebab penyakit, bukan dari bau yang dicium oleh manusia. Nah, dengan terbuktinya penyakit itu dari mikroorganisme, muncullah tokoh penting baru, namanya Paul Berger. Dia itu adalah dokter dari Prancis, dan dia adalah dokter bedah. Tahun 1897, Paul Berger sadar ada sesuatu yang agak menjijikkan. Dia sadar kalau dokter lagi ngomong atau batuk di depan pasien yang lagi mereka operasi, kuman-kuman itu langsung masuk ke dalam luka operasi pasien. Akhirnya, Paul nekat pakai sapu tangan dari kain kasa yang diikat ke mulutnya pas lagi operasi. Tapi, lucunya, ide Paul ini malah didebatkan oleh teman-teman dokternya sendiri. Mereka bilang, ngapain pakai gituan? Kayak lagi mau ngerampok aja, kita kan mau ngoperasi. Nah, kenapa kan hal itu jadi dipertanyakan zaman itu? Karena di zaman itu, alasan dokter bedah pakai penutup mulut itu bukan untuk melindungi pasien. Tapi biar kumis dan jenggot si dokter bedah itu nggak jatuh ke perut pasien selama operasi berlangsung. Nah, jadi di momen ini, sumber penyakit kan udah diketahui nih, buktinya dari mana. Dan Paul Berger, si dokter bedah asal Prancis tadi, itu udah tahu kalau dari mulut kita, ketika kita ngoperasi itu bisa mengeluarkan kuman. Nah, titik balik besarnya itu terjadi di 1910 di Manchuria, China. Nah, di tahun itu ada wabah pes. Waktu itu, dokter-dokter barat itu bersikeras kalau wabah itu ditularkan sama tikus. Tapi ada satu dokter muda lulusan Cambridge dari Malaysia, namanya Dr. Wood Lien Teh. Dia bilang, bukan tikus nih penyebabnya, tapi nularnya lewat udara. Nah, terus apa yang dilakuin sama Dr. Wu? Dia kemudian memodifikasi masker bedah tipis yang sebelumnya ada menjadi berlapis-lapis. Ada kapas, ada kain kasa di dalamnya. Dan masker itu sangat murah, sangat kuat, dan bisa dibikin secara massal dan banyak. Kan itu lagi wabah pes tuh. Tapi kocaknya, ide Dr. Wu ini sempat diketahui sama dokter-dokter dari Eropa. Nah, kenapa kejadian ini sangat ikonik? Karena dokter dari Perancis ada seorang yang sangat rasis, dan dia sangat tidak percaya dari Dr. Wu ini. Dia nekat nanganin pasien tanpa masker dari Dr. Wu. Dan beliau meninggal beberapa hari kemudian karena ketularan penyakit pes. Semenjak itu, satu dunia tahu tuh, Dr. Wu tuh bener.
Jadinya, masker kain yang dibuat oleh Dr. Wu itu jadi standar dunia. Terutama pas ada flu Spanyol di 8 tahun setelahnya, yaitu di 1918. Disinilah asal mula masker jadi senjata wajib buat masyarakat umum dan bukan hanya wajib bagi dokter di ruang operasi. Nah, jadi fungsi masker itu bukan cuma untuk nahan napas kita, tapi buat nahan droplet kita biar nggak terbang kemana-mana. Masker medis itu kalau dianalogiin kayak gawang. Dia nangkep-nangkep bola-bola virus yang mau gol ke hidung orang. Kalau nggak ada masker, satu orang bersin itu bisa nyebarin hampir 6 meter ke orang lainnya. Dengan ada masker, jangkauannya itu cuma hitungan sentimeter. Jadi, kita sebenarnya sudah menjadi umat manusia yang saling mencintai sesama dengan pakai masker. Pada akhirnya, masker itulah bukti kalau manusia itu belajar dari kesalahan. Dari yang tadinya percaya bau busuk, sampai akhirnya kita bisa nyiptain serat mikroskopis yang bisa nahan virus tak kasat mata. Sejarah masker itulah sejarah tentang perlindungan. Gimana kita bisa peduli pada nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain yang kita kenal. Bahkan nyawa orang lain yang kita nggak kenal juga. Jadi, kalau nanti kamu pakai masker lagi saat flu, ingatlah si Dr. Wu dan perjuangannya melawan rasisme dari orang Eropa. See you later.